Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Berjumpa lagi bersama gua Razif Eka Putra di channel Maliun Tinubu Vlog. Semoga kalian yang nonton video ini sehat selalu, dan yang lagi sakit atau kurang sehat semoga cepat diangkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini hari pramuka ya guys, 14 Agustus 2025 jam 8.40. Hari ini temanya gue mau ngebahas motor lagi, tapi sambil motovlog ya, kayak gini. Tapi sebelum itu gue mau ke Jalan Untat 1. Dari Jalan Untat 1 gue mau ke Sentral Yamaha Palu untuk dua urusan. Yang pertama, ada customer gua atau konsumen gua ya, yang motornya minta diservis. Servis pertama, motor yang diservis kebetulan mau gua jadiin konten hari ini, mau gua bahas hari ini. Terus urusan yang satunya lagi, gua mau ini sih, minta materai. Kalau urusan minta materai emang harus ke kantor pusatnya sih, di Jalan Muhammad Hatta. Nah, ini udah di Jalan Untat 1. Kebetulan posisinya motor yang mau diservis itu ada di jalan ini. Dia kerja di rumah makan Padang itu. Kebetulan juga langganan gua sih di sini. Oke, udah sampai. Nah, ini motornya guys, Mio M3 warna putih. Kita mau cari ownernya dulu ya. Parkir jadi di sini deng. Agak ngehalangin jalan. Nah, oke. Assalamualaikum. Kunci motor dulu. Iya, langsung pergi. Mana dia? Tidak, saya duluan saja. Tidak bisa dia buka Google Maps-nya. Tidak bisa dia buka Google Maps-nya. Iyo, maksudku saya mau ke sana cepat supaya tidak, kalaupun ada antrian juga tidak lama. Itu masalahnya. STCK-nya di mana? STNK sementara di mana? Oh, ada semua. Iya, Jo. Tahu saya di situ. Later. Nah, kita udah berganti motor guys. Tiba-tiba aja bawa Mio M3. Ngomong-ngomong, ini kebetulan yang stripping baru ya. Cuma dari awal gua kerja di dealer Akai Jaya itu, gua gak ada niatan untuk nge-review motor ini sama sekali, karena ini juga yang mau gua bahas sih kebetulan. Kenapa Mio M3 ini lebih tepatnya masih banyak dicari di tahun 2025 ini? Pertama, ini berdasarkan opini gua aja sih, disclaimer dulu ya. Bisa salah, bisa benar, gak masalah lah, karena setiap orang juga kan punya pandangan sendiri. Yang pertama itu karena harganya yang paling murah dari semua segmen Matic di Yamaha ini. Ini bisa loh saingan sama kayak Honda Beat lah, kalau dari Honda ya. Motor ini dirilis dari tahun 2015
untuk gantiin Mio J sama Mio GT ya kalau nggak salah. Waktu itu ini embel-embelnya bisa dibilang udah canggih untuk zamannya, karena dia untuk pertama kalinya membawa teknologi Blue Core guys. Ini emblemnya ada di sini ya. Mesin 125 cc fuel injection dengan teknologi Blue Core. Jadi klaimnya dari Yamaha itu dia efisien, bertenaga, dan handal. Itu dia. Itu dari mesinnya ya. Semua Matic-nya Yamaha itu udah pakai Blue Core soalnya. Bahkan sampai sekarang udah ada yang namanya Blue Core Hybrid. Bisa dibilang ya Blue Core generasi kedua lah sekarang. Kalau soal harga, kayak yang gue bilang tadi, harganya memang paling murah. Nanti gue cantumin harga resminya di website Yamaha ya. Tapi yang jelas kalau untuk wilayah Palu, Sigi, Donggala itu harganya sekarang udah tembus 20 jutaan ya. 20.850.000. Itu kalau harga wilayah Pasigala doang ya. Kalau harga di luar dari itu beda lagi. Nah, itu belum termasuk promo uang mukanya yang juga paling murah di antara motor Yamaha yang lain. Ya emang sih masih kalah murah daripada Honda guys. Masih kalah murah. Cuma ya, kalau dipikir-pikir sepanjang jalan ini, dari dulu emang Matic yang menguasai jalanan di Indonesia. Kalau bukan dari Yamaha ya Honda. Kalaupun ada Suzuki itu jarang banget guys. Jadi dengan promo yang semurah itu, nanti juga gua cantumin di video ini. Masyarakat yang kalangan menengah ke bawah itu bisa beli motor ini. Ya, yang penting BI checkingnya aman sih. Slicknya aman, penghasilannya jelas, rumah tetap, insya Allah pasti ACC. Itu kalau mau nyicil ya. Yang kedua, karena harganya murah, ini motor untuk fitur-fiturnya ya standar-standar aja. Gak ada kayak Yamaha Gear pertama yang bisa ngecas HP, ban 12 tapak lebar, apalagi ya, lampu depannya juga masih halogen, lampu biasa ya. Kalau di kompetitornya semua udah rata lampu LED. Makanya di Yamaha Gear sekarang, Gear pertama sampai Gear Ultima itu udah pakai lampu LED untuk headlampnya. Selebihnya ya standar-standar aja. Cantolan belanjaannya cuma satu. Tipe kuncinya masih anak kunci konvensional. Terus apa lagi ya? Bagasi juga ya, bukan yang bagasi dalam-dalam amat sih, bukan yang luas banget, yang kapasitasnya gede nggak juga. Setidaknya masih bisa muat sepatu atau jas hujan lah. Itu udah lebih dari cukup sebenarnya. Terus ada dua laci di kiri kanan sini. Selebihnya ya biasa-biasa aja. Speedometer aja bahkan masih analog. Nah, terus yang ketiga, bicara soal masyarakat menengah ke bawah, ini motor bobotnya ringan loh, lincah, enteng. Untuk perempuan yang bawa mini motor juga cocok. Tapi untuk gua yang tinggi badannya 175 cm,
Naikinnya gampang, ergonominya enak sebenarnya, cuman merasa kurang lebar aja sih stangnya. Ini jelas sih gara-gara faktor kebiasaan gua bawa motor bebek yang biasa gua pakai itu. Begitu pindah di motor lain jadi harus adaptasi lagi. Kaki napaknya gampang, cuma ya tinggi gue yang 175 cm naik motor ini rasanya kayak gimana gitu. Untung jarak dengkul ke sini masih jauh ya. Terus yang berikutnya, faktor lainnya yang bikin motor ini laku adalah karena biasa di ini kan metiknya anak muda ya. Cuma masalahnya dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang ya begitulah. Gue gak mau jelasin terlalu detail. Cuma biasanya dipakai untuk freestyle di jalanan gitu. Dipakai wheelie-wheelie tapi sambil meliuk-liuk gitu. Karena emang motornya seringan itu bobotnya guys. Selain motornya yang ringan, bobotnya, tarikan mesinnya juga spontan. Ya namanya juga Matic ya. Dipakai meliuk-liuk dikit aja udah berasa sih. Remnya masih pakem. Ya iyalah, motornya masih baru guys. Ini sekarang udah di jalan Sigma ya. Nanti kayaknya gua mau muter ke mana sih ini? Kayaknya gua bakalan cari jalan yang lebih singkat. Sebenarnya bisa aja muter di SPBU tadi, cuman janganlah. Ini ada tempat putar balik juga kok sebenarnya. Karena gua mau tembus ke jalan apa namanya, Ki Hajar Dewantara. Kita putar balik dari sini. Waduh. Nah, ini Ki Hajar Dewantara ya, nama jalannya. Cuma emang harus hati-hati di sini. Hitung-hitung kan bawa nih motor servis untuk pertama kalinya sambil test ride guys. Test ride motor yang sebenarnya udah beberapa kali gue coba. Aduh. Ini sebenarnya jalannya masih agak jauh dari sini. Tapi ini nanti tetap tembus ke Jalan Setiabudi sih. Nanti ketemu persimpangan jalan di bawah sana, baru belok kiri. Tarikannya spontan. Emang lebih kencang sini daripada motor gua. Nah, udah sampai di perempatan menuju Setiabudi. Kita ngerem dulu di sini. Udah hijau aja lampunya. Oh iya, baru ingat. Ini motor emang nggak punya ya namanya start and stop engine ya, apalagi lampu hazard. Karena gue bilang ini tadi motornya emang yang paling standar fiturnya. Motor yang paling basic, paling cocok untuk ya jadi kendaraan tempur lah. Pakai harian, bekerja, kuliah.
Dan sekarang motor ini odometernya udah di angka 700-an, 772. Kemarin sih katanya minta diganti olinya karena udah beberapa kali dipakai pulang kampung. Ups, di sini harus hati-hati guys. Udah hijau lagi lampunya. Untuk akselerasi mesinnya ini gak jauh beda sih dengan Yamaha Gear 125 yang pernah gua coba waktu itu, Gear S125. Ini sekarang udah masuk di Jalan Muhammad Hatta. Udah mau nyampe di sentral. Jadi nanti servisnya di sini, tinggal masuk ke dalam, terus daftar servis deh. Tadi juga udah gua periksa, buku servisnya ada. Mudah-mudahan ya antriannya gak lama-lama banget ya. Ini dia penampakan motornya guys. Oke, jadi gua skip dulu. Mau daftar servis sambil foto ini motor untuk bahan thumbnail. Oke. 5 minutes later. Alright. Sekarang motornya gua tungguin untuk servis pertama, cuma nggak tahu motornya ditaruh di mana. Emang antri sih, cuma antrinya nggak banyak. Mungkin proses nunggunya bakalan selama kurang lebih 1 jam sih. Sambil nungguin ini di servis, ada juga satu lagi teman kerjanya yang juga punya motor Mio M3. Terus minta di servis juga motornya, servis pertama. Ini lagi ditungguin sih ini. Udah dikasih Sherlock di WA. Harusnya dia gampang sih nemuinnya. Jadi nanti kalau udah selesai di servis, ada juga yang harus gua jelasin dulu supaya kalau tiap orang mau beli motor Yamaha itu untuk ngelurusin salah kaprah, kenapa motornya sering cepat rusak, khususnya di Mio M3 ini atau bahkan di beberapa motor Matic lainnya. Karena biasanya kan sering yang disalahin tuh pihak dealer, bengkel resminya. Padahal nggak tahu deh, itu dari sisi konsumen atau yang punya motor, dia cara ngerawat motornya kayak gimana kita nggak tahu, cara pemakainya gimana kita juga nggak tahu. Biar fair lah. Kalau nanti misalnya kenapa motornya, kan bisa klaim garansi atau bisa jadi dari pihak konsumennya yang salah cara pakai motornya kan. Pokoknya nantilah sambil nunggu motornya diservis dulu, nanti gue jelasin kalau udah selesai diservis, sekalian perjalanan pulang motornya setelah diservis, yang jelas harus dibalikin lagi ke yang punya motor di warung tadi juga. Oke? Oke. Alhamdulillah motornya udah selesai diservis. Ini ada faktur servisnya. Kalian tinggal baca sendiri aja deh. Terus di sini ada informasi servis yang selanjutnya sebelum sekitaran inilah, sebelum 12 November 2025 atau 4000 km. Jadi hitungannya berarti 3 bulan dari sekarang. Terus ini ada informasi diagnostik ya. Sini informasinya terbaca jelas nih. Tegangan baterai,
durasi atau putaran injection, voltase sensor oksigen, sama tegangan throttle position sensor. Hasilnya alhamdulillah normal. Ya memang gue pakai tadi normal sih. Jadi kertas ini setelah dikasih harus disimpan guys. Bentar, simpan dulu, ribet soalnya kalau nyimpan pakai satu tangan doang. Nah, udah kesimpan, banyak banget barang bawaan di sini. Udah kesimpan. Ini kunci motornya. Sekarang gue mau siap-siap balik lagi ke tempat tadi. Motornya harus dibalikin soalnya. Oke, motornya udah selesai diservis ya. Tinggal dibalikin. Tapi sebelum itu kayaknya gue mau bawa muter dulu motornya dikit. Ups. Berarti kita pulangnya lewat rute yang agak berbeda. Bukan lewat bawah tapi lewat atas. Oke, aman. Nah, ini gue mau jelasin dulu. Sebelum gue mau jelasin soal ketentuan servis, gue mau jelasin dulu untuk beberapa kelemahan dari Mio M3 ini. Walaupun memang sampai di tahun sekarang motor ini masih banyak yang cari. Gak tahu deh kalau pasaran secondnya berapa. Yang jelas, kalau di daerah gua ini termasuk salah satu motor yang paling banyak dicari. Meskipun pada akhirnya motor ini harusnya udah digantikan sih sama Gear 125 atau Gear Ultima 125. Kita belok sini. Jalan Gunung Batu Kanjai. Nah, kelemahan pertama justru terletak di mesinnya guys. Ini motor mesinnya itu gampang rewel, dalam arti itu suara mesinnya jadi suka cepat kasar. Kemungkinan biasanya karena sering terlambat ganti oli mesin ya, sama oli gardan maksudnya. Namanya juga motor matic ya. Ini memang sehernya rawan sih, rada-rada ini gampang bermasalah. Cuma ya balik lagi dari perawatan guys. Dari sini kita belok kiri tembus ke Jalan Kartini. Setelan rem belakangnya deket banget ya. Biasanya ada beberapa motor Mio M3 kadang-kadang gue lihat mesinnya udah bunyi ngelitik kasar banget. Seolah-olah itu mesinnya udah, kalau bisa ngomong mungkin dia akan minta supaya blok dan sehernya diganti satu set sekalian. Tapi ada juga sih biasa Mio M3 sampai tahunan, karena ini udah 10 tahun diproduksi di Indonesia, dijual gitu kan. Ini masih banyak yang cari. Gua kira di tahun 2014 kemarin produksinya udah mau di stop. Tapi pada kenyataannya malah merilis stripping baru guys. Ada 4 warna, nanti gua perlihatin warnanya kayak apa di video ini. Yang kedua, ini masih soal mesin guys. Karena mesinnya cepat kasar, itu ada hubungannya dengan oli yang penguapannya cepat banget. Jadi gak lama harus ganti oli lagi, gak lama, mungkin sekitar jarak pergantian olinya itu cepat banget guys. Makanya sampai ada yang biasa bilang itu vampir oli di motor ini. Entah karena kualitas motornya yang blok sehernya yang jelek, blok sama seher yang jelek itu maksudnya ya, atau emang karena penggunaannya aja yang gak bagus, perawatannya kurang diperhatikan, asal pakai doang. Padahal mah kalau konsumennya sadar diri ya gue langsung
ngomong intinya aja. Waduh. Kalau emang sadar diri, apapun itu motornya harusnya bisa dirawat dengan baik sih. Rutin servis, rutin diperhatikan olinya. Lah ini enggak. Malah ngakunya vampir oli, tapi gimana ya? Malah nyalahin dealer. Sampai pernah ada waktu itu ada yang ngeluh motornya pernah kehabisan oli gardan, padahal motornya masih baru ya. Mio M3 juga sih, cuman gua gak perlu sebutin dealernya yang cabang mana sama yang motornya orang yang dari mana gitu. Gak usah lah disebutin. Jadi intinya di motor sudah 2 kali servis gratis. Berarti harusnya setelah itu nanti 3 bulan kemudian dibawa lagi kan untuk servis ketiga yang gratis itu. Cuma masalahnya tiba-tiba motornya ngancing. Bukan ngancing di seher, tapi ternyata pas dicek oli gardannya habis. Nah, kesalahan konsumen yang punya motor di sini adalah motornya bukannya dibawa ke bengkel resmi Yamaha, malah dibawa ke bengkel biasa. Nah, di situ kan ketahuan pas diperiksa di bengkel biasa itu kan oli gardannya habis entah kenapa, gak tahu lupa diisi atau gimana. Gue juga nggak tahu. Akhirnya dari situ dibawalah ke dealer resmi Yamaha kan, mau klaim garansi. Terus singkat cerita, klaim garansinya ditolak. Mereka masih bisa nge-service tuh motor, tapi harus ngebayar 1 juta. Nggak terimalah ini konsumen. Diviralin lah di Facebook. Dasar. Maksud gua gini, ini kan masih dalam masa garansi. Kalau udah tahu oli gardannya habis, kenapa malah dibawa ke bengkel biasa kan? Waduh, WC belakangnya gak nyala. Akhirnya karena klaimnya ditolak, kayaknya sih waktu itu sampai berdebat sih. Diviralin lah di Facebook, rame yang komen. Sampai akhirnya orang dari pihak dealer tersebut turun tangan kan. Udah dijelasin semuanya. Padahal motornya masih baru, tapi karena kesalahan konsumen, motornya malah dibawa ke bengkel biasa, diperiksa di sana. Habis itu malah dibawa ke dealer Yamaha ya, bengkel resminya kan. Hampir aja gak bisa ngerem. Jadi ya begitulah pelajaran untuk kalian semua. Kalau udah tahu motornya begitu masih dalam masa garansi, karena gratis servisnya sampai 4 kali. Dalam periode 4 kali ini kalau ada kerusakan, ada malfungsi, harus segera dibawa ke bengkel resmi Yamaha supaya bisa klaim garansi. Itulah gunanya. Yang mau gue jelasin di video ini juga, ada yang namanya aplikasi My Yamaha Member. Kalian bisa booking service di sana, bisa ngumpulin poin yang nanti bisa ditukar dengan hadiah. Termasuk yang paling penting juga adalah memberi rating pada dealer atau bengkel resmi tempat kalian nge-service motor, guys. Itu sebenarnya penting juga loh. Cuman kebanyakan konsumen gak semua mau ngedownload itu ya, cuma tahu pakai doang. Mungkin karena mereka mikir tidak begitu perlu untuk dimanfaatkan aplikasi atau gimana, gue juga gak tahu. Padahal sebenarnya bukannya karena gue buzzer ya, gue gak dibayar loh untuk ngomongin ini. Itu lebih ke menjaga motornya itu supaya tetap sehat. Karena ada garansinya kan, garansi 5 tahun di rangka, di mesin, dan di beberapa komponen lainnya.
Jadi apapun itu motor kalian, entah itu dari Yamaha atau dari merek sebelah, Honda, Kawasaki, Suzuki, jangan cuma asal kau motornya suka bermasalah ini padahal owner motor kayak nggak sadar diri ya. Akhirnya apa? Kalau gara-gara kayak gitu jadi bahan hujatan lah di Facebook, padahal di kelakuannya sendiri. Walaupun tidak menutup kemungkinan bisa jadi disebabkan dari build quality dari motor itu sendiri yang juga bermasalah. Jadi ada dua sisi lah kalau soal kayak gituan. Terus kelemahan yang ketiga, balik lagi ke kelemahan dari Mio M3 ini, adalah motornya kalau dibawa lari di atas 80 km per jam, gue mulai berasa limbung saking entengnya nih motor. Kita coba tarikannya dulu. Kalau dicoba agak ngebut ya. Ah. Aduh. Mau nyampe 80. Enteng sih, ringan. Kalau dipakai meluk-liuk di perkotaan ini emang cocok. Cuma mulai dari 80 ke atas kayaknya agak aman deh ini motor. Pantas aja di motor gampang banget dipakai wheelie, dipakai jumping kan. Ngomong-ngomong, kalau kalian dengar ini ada noise angin lumayan kencang, itu karena gua habis ganti mic. Semalam mic yang gua pakai biasanya itu rusak, jadi harus ganti lagi dengan yang baru. Ya bukan baru sih, tapi lebih tepatnya cadangan. Untung ada, kalau enggak ya nggak bakalan jadi ini konten. Untuk ini jalanannya agak lengang, jadi masih bisa lah narik ngetes akselerasinya. Dan gua nggak sadarin barusan ini di atas 80. Masih di atas 80. Rem lagi. Jadi kalau kondisi jalanannya udah begini, jangan harap mau ngejar top speed tiap hari ya. Udah paling bener di perkotaan itu pakai motor yang cocok untuk stop and go, bukan malah dipakai ini. Hari-hari kejar top speed mau kemana sih? Yang penting bisa lincah selap-selip. Tarikan mesinnya juga gak malu-maluin, udah bersyukur. Ya salah satunya ini Mio M3. Dibawa nyantai bisa, dibawa ngebut bisa, cuma agak rawan aja sih. Nah, kertas yang tadi gua videoin itu harus dijelasin lagi ke yang punya motor. Jangan sampai dilupa. Soalnya kalau kelewat itu dari 4 bulan atau 4.000 km, otomatis gratis servisnya tidak berlaku lagi tuh ke depannya. Jadi itu kan ada 4 kali gratis servis, tergantung mana yang tercapai duluan. Jadi gua ringkas aja ya, karena udah mau nyampe 1 bulan pertama atau 1000 km, 4 bulan dari tanggal pembelian atau 4000 km, 7 bulan dari tanggal pembelian atau 7000 km, dan yang paling terakhir 10 bulan dari tanggal pembelian atau 10.000 km. Pokoknya itu di dealer mana aja deh yang bisa, yang ada servis gratis ya, yang ada bengkel resminya ya. Ya, kelemahan yang terakhir gue ringkas aja ya. Ban depan belakangnya itu ngaruh sama handlingnya, yang ukurannya juga kekecilan sih menurut gua. Harusnya bisa naik rata 90/80 ring 17, ring 14, atau paling tidak depannya 80/80 lah. Pokoknya yang tapak lebar. Karena ini ban depannya ukuran standar banget, 70/90, belakangnya 80/90. Makanya ini motor berasa enteng banget ya Allah. Gak cocok untuk
kalau orang mau nyari kestabilan saking entengnya. Dan juga ban yang gua sebutin tadi bukan ban tubeless, minimal nanti harus ganti ban tubeless, karena kata-kata otomatis sekarang aja udah pakai ban tubeless. Ah, ini udah mau nyampe di warungnya. Ups. Ya, untuk suspensinya singkat aja, biasa-biasa aja, nggak ada yang spesial. Kalau mau empuk, ganti aja sok belakangnya. Gitu aja sih. Bentar, skip dulu ya. Nah, motornya udah beres, tinggal balik ke dealer. Overall, apakah masih recommended? Gua rasa sih gak begitu recommended untuk dibeli. Pertimbangkanlah uang kalian, tambah dikit bisa beli gear Ultima atau gear 125 yang lama. Karena saking basicnya tuh motor udah berasa sampai ketinggalan zaman. Iya, udah berasa ketinggalan zaman, tapi masih banyak yang nyari. Bukan karena mesinnya yang segala macam ya, desainnya anak muda banget. Ya, masih desainnya anak muda banget, tapi ya orang kebanyakan nyari karena harganya yang paling murah guys. Jadi gua rasa kesimpulannya ya kayak gitu aja sih. Sampai jumpa di video berikutnya. Gua rasa cukup untuk video kali ini. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka, tinggalkan komentar yang bijak, share dan subscribe jika kalian menganggap video ini bermanfaat. Kurang lebihnya gua memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later.